Puji Tuhan, saat pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kegiatan kita sepanjang hari ini, mari kita mau dasari dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, setiap manusia pasti memiliki keinginan di dalam kehidupannya. Baik itu orang kaya maupun orang miskin, baik orang yang berpendidikan ataupun juga yang tidak berpendidikan. Tetapi pada intinya semua manusia pasti memiliki keinginan di dalam kehidupannya. Tetapi belum tentu keinginan yang dimilikinya itu tepat dan benar. Sebab banyak keinginan-keinginan yang pada akhirnya menghancurkan kehidupan mereka sendiri. Nah, pada saat pagi hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa ada keinginan yang benar, ada keinginan yang tepat, yang seharusnya itu juga menjadi keinginan setiap kita umat-umat Tuhan. Kita akan melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Firman Tuhan katakan seperti ini. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Puji Tuhan. Inilah yang saya maksudkan keinginan yang tepat dan benar itu. Apa yang diinginkan oleh Raja Daud adalah dia ingin untuk tetap tinggal di dalam bait Allah seumur hidupnya. Nah, kita tahu bahwa bait Allah itu bukan hanya sekedar fisik atau berupa gereja ataupun rumah ibadah, bukan. Tetapi bait Allah itu juga merupakan kehidupan kita. Artinya keinginan untuk tinggal di dalam bait Allah, yaitu keinginan untuk tetap senantiasa menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, Raja Daud memiliki satu keinginan yang tepat, keinginan yang benar. Sebab segala sesuatu yang di luar Tuhan itu adalah fana, itu adalah sementara. Tetapi ketika kita mengizinkan untuk Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Sama seperti apa yang dialami oleh Raja Daud ketika dia memiliki keinginan untuk Tuhan tinggal di dalam kehidupannya, untuk dia tetap ada di dalam bait Allah. Nah, berkat apa saja yang dialami oleh Raja Daud? Yang pertama dikatakan menyaksikan kemurahan Tuhan. Menyaksikan di sini bukan hanya sekedar melihat ya. Kalau ada kata menyaksikan berarti orang tersebut juga mengalami ya. Seorang saksi dia bukan hanya sekedar melihat, tetapi dia mengalami secara langsung satu keadaan, satu kondisi di mana dia ada di situ. Nah, demikian juga ketika Daud mengatakan bahwa dia menyaksikan kemurahan Tuhan, maka di situ dia mengalami namanya kemurahan Tuhan di dalam kehidupannya. Kita tahu perjalanan daripada Raja Daud. Ya, dia bukan langsung menjadi orang yang besar. Ya, berapa banyak Raja Daud mengalami kesulitan, mengalami masalah, mengalami kesukaran dalam hidupnya. Tetapi karena dia menyaksikan kemurahannya, menyaksikan kemurahan Tuhan, maka di situ dia bisa mengalami bagaimana kemurahan Tuhan itu berlaku di dalam kehidupannya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang ke-35,
Ini merupakan kesaksian bagaimana Raja Daud mengalami kemurahan Tuhan di dalam hidupnya. Di sini dikatakan seperti ini, "Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar." Jadi apa yang dialami oleh Raja Daud sehingga dia menjadi besar bukan karena kekuatan dia, tetapi oleh karena kekuatan, oleh karena kemurahan Tuhan yang berlaku di dalam kehidupannya. Jadi ketika Daud mengizinkan Tuhan tinggal dalam hidupnya, maka dia bisa menyaksikan kemurahan Tuhan terjadi di dalam kehidupannya. Yang kedua dikatakan menikmati bait Tuhan. Nah, kata menikmati ini adalah Daud merasakan satu persekutuan yang indah dengan Tuhan, di mana dia bisa menerima pengajaran, dia lebih lagi mengenal pribadi Tuhan secara lebih dekat lagi. Jadi orang-orang yang menikmati bait Tuhan adalah orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Tuhan. Mereka boleh menikmati bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana pribadi Tuhan itu ada di dalam kehidupan orang tersebut. Seseorang yang punya kedekatan dengan Tuhan, maka mereka hidupnya boleh menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-47 dikatakan seperti ini. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan dikatakan mereka disukai oleh semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, ini orang yang menikmati bait Allah adalah orang-orang yang dikatakan mereka mengalami bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupannya. Sehingga kehidupan mereka dikatakan mereka menjadi berkat, mereka disukai oleh banyak orang. Dan bahkan dikatakan setiap hari Tuhan menambah jumlah mereka untuk diselamatkan. Itu sesuatu hal yang sangat luar biasa. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita mau izinkan Tuhan tinggal dalam hidup kita, maka biarlah kita juga mau menikmati bait Tuhan dalam kehidupan kita. Artinya kita memiliki ketekunan, kita memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Sehingga bukan hanya kita diberkati, tetapi hidup kita pun boleh menjadi berkat. Yang ketiga, menikmati perlindungan dan pertolongan Tuhan. Jadi ketika kita izinkan Tuhan tinggal di dalam bait Allah yang ada di dalam hidup kita, maka di situ Tuhan akan mengadakan perlindungan dan pertolongannya atas kehidupan kita. Di dalam Mazmur pasal 46 ayat yang kedua dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan kita. Demikian juga di dalam Mazmur pasal yang ke-21 ayat 1 sampai ayat yang ketiga pun dikatakan bahwa Tuhan itu penjaga, Tuhan itu penolong di dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan itu adalah Tuhan yang setia untuk menjaga dan melindungi kehidupan kita. Mari pada saat pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika kita mau untuk senantiasa memiliki keinginan yang benar, memiliki keinginan yang tepat dalam hidup kita, yaitu kita mau izinkan Tuhan tinggal dalam hidup kita, maka di situ kita akan mengalami berkat-berkat surgawi, kita akan mengalami berkat-berkat Allah itu tercurah atas kehidupan kita. Kita bukan hanya sekedar diberkati, tetapi kita juga menjadi berkat dalam hidup kita. Terima kasih. Biarlah firman Tuhan pada saat pagi hari ini memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, sehingga kalau kami boleh ada, semua oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami juga berdoa buat
bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa kami. Biarlah Tuhan tetap senantiasa lawati bangsa dan negara kami. Tuhan pakai setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami untuk mereka punya kebijaksanaan roh yang takut akan Tuhan. Sehingga bangsa kami boleh menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Di tengah pandemi yang ada sekarang ini pun, mari Tuhan kiranya tolong khususnya umat-umat Tuhan yang saat ini mereka mungkin mengalami kesukaran, mereka mungkin mengalami kesulitan ekonomi mereka, pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan sendiri yang menjadi sumber berkat itu, yang akan memberkati kehidupan umat-umat-Mu, yang tetap senantiasa mengizinkan Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, para petugas kesehatan pun Tuhan tolong mereka di tengah-tengah mereka mengatasi pandemi yang ada ini. Tuhan tetap beri kesehatan, Tuhan tetap beri kekuatan yang daripada Tuhan, jaga lindungi mereka sehingga pertolongan Tuhan nyata atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati umat-umat Tuhan yang ada, biarlah mereka boleh tetap senantiasa menaruh iman pengharapan hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Roh-Mu bekerja atas setiap kehidupan umat-umat Tuhan yang berharap kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.